Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis ya. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu tentunya ya. Video kali ini saya akan share lagi kegiatan saya di warung sembako, dan kali ini suasananya malam hari teman-teman. Alhamdulillah ada beberapa pelanggan yang berdatangan berbelanja ya, meskipun warung kecil-kecilan di rumah, tapi alhamdulillah ya selalu laris manis tentunya teman-teman ya, karena barang-barang yang kita jual ini barang-barang harian yang memang sangat diperlukan para ibu rumah tangga ya, ataupun para masyarakat di sekitar tempat saya tinggal ini teman-teman. Saya itu bersyukur sekali ya teman-teman, alhamdulillah punya usaha di rumah, meskipun ya baru merintis ya seperti ini keadaannya warung saya teman-teman, yang serba minim, serba kecil-kecilan ya, tapi alhamdulillah bagi saya alhamdulillah banget ya, pokoknya senang deh punya usaha di rumah teman-teman. Meskipun ya awalnya mungkin agak kesulitan juga kita mendapatkan pelanggan, agak kesulitan juga kita mendapatkan omset yang banyak ya, tapi kan namanya jualan itu kan bertahap teman-teman ya, tidak sekaligus ramai, tidak habis semua barang langsung per harinya ya teman-teman ya. Namanya jualan itu kan ada kalanya sepi, ada kalanya juga rame teman-teman, seperti itu. Nah di sini ada yang bertanya butuh waktu berapa bulan untuk rame pembeli warungnya gitu, untuk sukses berdagang seperti itu ya teman-teman. Nah ini saya akan sharing ya menurut pengalaman saya sendiri juga. Namanya usaha itu kan tidak bisa diprediksi kapan ramai kapan sepi ya, itu kan rahasia Allah ya teman-teman. Yang penting kita masih tetap semangat berjualan, masih konsisten berjualan seperti itu ya. Untuk ramai atau sepinya itu kan tergantung rezeki kita juga teman-teman ya. Ada kalanya di satu hari ramai pembeli, banyak pembeli gitu, ada kalanya ya memang sepi pembelinya seperti itu. Namun ini menurut saya, pengalaman saya ya, dulu waktu saya di awal-awal buka warung sembako itu memang untuk beberapa bulan itu agak sepi ya, kita butuh pengenalan, butuh proses ya. Orang-orang pun mungkin belum tahu siapa yang berjualan di situ, siapa gitu, barangnya komplit atau tidak gitu, barang-barang apa saja yang dijualnya gitu, harganya bagaimana, seperti itu ya teman-teman. Pasti tidak mudah lah menarik pembeli berdatangan itu ya, tidak mudah untuk menarik orang lain, langganan orang lain tuh berbelanja ke kita, itu tidak mudah ya. Kita butuh proses, butuh waktu untuk didatangi pelanggan ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang mungkin baru memulai usaha warung sembako seperti saya pun baru memulainya teman-teman ya, baru beberapa bulan ini saya menjalani usaha sembako di rumah, dan ini jaraknya lumayan dekat ke warung saya yang lama ya. Itu juga kita hitung-hitung jadi pengalaman juga, jadi seperti pesaing kita juga ya, seperti itu ya, seperti itu contohnya. Dan ini mungkin dialami juga sama teman-teman yang baru buka usaha ya, bagaimana cara menghadapi persaingan usaha gitu, bagaimana cara menarik pelanggan gitu kan. Itu butuh proses, butuh beberapa hari ke depan kita untuk didatangi pembeli ya, apalagi jika memang warung kita itu berdekatan dengan warung yang sudah lama berjalan gitu ya. Itu juga kita tuh butuh perjuangan banget ya untuk dapetin para langganan gitu ya teman-teman ya. Mungkin jika saya ini warung saya itu memang punya orang lain, mungkin saya tuh persaingan pun secara ketat sekali ya. Mungkin kita bisa banting harga, mungkin kita bisa asal aku aja dulu deh, nggak usah mikirin untung rugi seperti itu ya. Namun karena ini pesaingnya itu warung saya sendiri, jadi saya tuh menjual harga-harga itu secara normal ya di warung ini ya, di warung baru saya ini, karena saya tidak mungkin menjual dengan harga murah sementara di warung saya yang udah lama berjalan itu nanti kasihan juga ya, mungkin akan kesini semua pelanggannya, beralih ke sini ya teman-teman, seperti itu. Sementara di sini kan saya pengeluaran hanya sedikit aja, tidak banyak pengeluaran, sementara di warung yang lama itu kita banyak pengeluaran ya. Mungkin kita harus punya omset yang lumayan banyak supaya dapat keuntungan pun lumayan banyak juga ya teman-teman. Jadi saya ini di rumah ini, di warung ini, di warung baru saya ini, saya menjual barang-barang itu tidak ada
harga murah ataupun harga terbaru ya, karena kita warung baru tidak seperti itu. Kita menjual barang-barang itu secara normal aja seperti di warung lama saya gitu. Ya mungkin agak sepi kayak ya, karena pelanggan pun mikirnya begini ya, sama aja kok harganya di warung baru dan di warung lama seperti itu. Ya udah deh ke warung lama aja seperti itu. Dan saya pun memang tidak apa-apa ya, namanya itu warung saya juga, jadi ya saya tidak jadi masalah teman-teman ya, biarpun di rumah memang agak sepi ya, tapi cukup aja lah buat keseharian kita di rumah untuk membiayai keperluan kita yang sedikit-sedikit ini ya teman-teman. Tapi kalau untuk keperluan yang besar kita belum bisa mengeluarkan dari keuntungan warung sembako yang di rumah ini teman-teman ya. Untuk warung baru mungkin kita kesulitan itu mencari pelanggan baru ya teman-teman. Saya pun sama seperti itu, dan kadang-kadang ada orang yang mampir tuh dikiranya bukan warung saya, dan setelah ketemu saya ternyata si Teteh ada di sini seperti itu. Ini kok ada dua warungnya, apa pindah ke sini seperti itu, bertanya ya pelanggannya ya. Saya jawab tidak, ini saya buka di rumah gitu, saya istirahatnya di sini tapi berikut buka warung lagi seperti itu. Kalau di sana tuh saya khusus warung aja gitu ya. Jadi yang bertanya pun itu mengerti ya setelah dijelaskan seperti itu. Nah setelah itu kadang-kadang ada yang pelanggan yang memang cari barang di sana nggak ada ya kesini pastinya ya, ke warung saya yang baru. Kalaupun di warung saya memang nggak ada ya udah ke warung yang lama gitu berbelanjanya, gitu aja ya, saling ganti-gantian teman-teman. Dan memang kalau namanya usaha itu, apalagi usaha warung sembako ini yang begitu banyak persaingan ya teman-teman. Sekarang tuh jarak selang berapa rumah itu pasti pesaing kita, kompetitor kita gitu ya. Ini saya juga sama ikut-ikutan seperti itu. Pikir saya daripada nanti ada kompetitor lain ya selain saya, ya mungkin lebih bahaya lagi menurut saya teman-teman seperti itu. Dan kita antisipasi dari sekarang kan ya, namanya usaha itu kan tidak menentu teman-teman ya. Jadi apa salahnya kita punya tempat ya yang lumayan strategis ya, karena hanya ini agak kecil aja tempatnya, dan kita juga butuh proses untuk nanti ke depannya mungkin kita bisa bertahap ya untuk melengkapi barang, karena terbentur dengan modal gitu, ataupun dengan apa aja gitu ya yang kita butuhkan di warung gitu ya, seperti di warung lama saya yang sudah berjalan sekian belas tahun gitu ya teman-teman. Di rumah itu baru beberapa bulan aja, tapi alhamdulillah ya, menurut saya ini dibandingkan saya dulu waktu merintis pertama kali buka usaha sembako itu sangat jauh berbeda ya. Sekarang tuh agak mudah ya, sedikit mudah, karena kita sudah punya banyak pelangganan juga ya, sudah banyak yang kenal gitu. Dan memang barang-barang yang kita jual pun kita sudah mengetahuinya ya, mengetahui modalnya, mengetahui berapa mengambil keuntungannya seperti itu ya. Dibandingkan dulu saya pertama kali jualan itu sangat kesulitan sekali membagikan harga modal dan bagaimana cara mengambil keuntungannya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai usaha warung sembako ya, dan ini ke warung saya tuh banyak yang bertanya seperti itu ya, kok si Teteh banyak warungnya gitu, apa sih rahasianya seperti itu ya. Saya bilang ya tidak ada rahasia ya, cuman saya punya keinginan aja, ingin buka cabang lagi seperti itu ya. Dan ini menurut saya ini rumah saya sendiri, mau diapakan juga terserah saya yang punya ya. Mau buat usaha apapun ya kita yang punya, terserah kita yang punya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin mempunyai lokasi bagus ya, jika ingin membuka usaha sembako itu jangan terlalu memikirkan persaingan ya teman-teman. Jalani aja dulu, buka aja dulu, baru kedepannya kita bisa belajar sambil berjalan gitu ya, sambil berjalan usahanya, sambil kita juga ikut belajar gitu teman-teman. Kalau kita tidak memulainya, kita tidak akan pernah mencoba, dan tidak akan tahu juga seperti apa rasanya, dan hasilnya itu tidak tahu juga kan teman-teman ya, hanya menebak-nebak ataupun menurut pengalaman orang lain. Kalau kita belum merasakan kan, belum mengalamin, jadi kita belum begitu percaya ya teman-teman seperti itu. Dan karena kita punya tempat gitu kan, kita gunakanlah tempat di rumah untuk mengurangi biaya modal tempat ya, karena di zaman sekarang usaha apapun itu harus punya tempat yang strategis, yang bagus, yang bisa terjangkau oleh banyak orang ya teman-teman. Dan kita itu memulai usaha itu memang harus punya uang banyak ya, modal yang lumayan. Tapi kalau untuk usaha sembako, berapapun modal kita yang ingin kita gunakan itu bisa aja teman-teman ya. Dari mulai 1 jutaan juga bisa buka warung sembako.
dengan kita menyediakan berbagai macam jajanan anak-anak terlebih dahulu ya teman-teman, dan seterusnya mungkin kebutuhan lain nanti menyusul lagi ya. Jika kita modalnya mencukupi ya kita sekalian aja buka yang agak besar gitu ya, sekalian dikumplitin gitu barangnya, dari alat-alat mandi, alat-alat mencuci, alat-alat kebersihan ataupun perokokannya atau juga sembakonya dikumplitin gitu ya. Itu akan lebih bagus lagi ya teman-teman. Tapi kita harus bisa memahami dulu ya di saat awal buka itu, memahami situasi dan kondisi warung kita. Jangan mau ujug-ujug rame teman-teman ya. Itu butuh proses untuk menjadi sukses teman-teman ya. Kita harus sabar dulu ya, sambil belajar gitu ya, mengenal karakter pembeli ya, mengenal juga apa aja barang-barang yang memang dibutuhkan pelanggan seperti itu. Dan ini menurut saya berapa bulan sih kita mendapatkan hasil yang lumayan ya di warung sembako saat kita pertama kali buka usaha warung sembako ya. Menurut saya dari per 3 bulan ataupun 4 bulan sampai 7 bulan ya kita akan masa-masa proses gitu ya, masa-masa perkenalan, masa-masa pengenalan kepada pelanggan kita. Mungkin selanjutnya ya tergantung rezeki kita juga teman-teman ya. Tapi untuk biasanya gitu ya antara 3 bulan, 4 bulan dan sampai 7 bulan gitu ya perkenalannya. Ya mau lanjut ya mungkin lebih berkembang lagi, bertahap lagi perkembangannya. Dan jika ingin memang hanya begitu-begitu aja ya udah segitu doang gitu ya mungkin teman-teman ya. Dan tergantung juga cara kita mengelolanya ya, namanya usaha itu kan butuh pengelolaan yang baik, manajemen keuangan yang baik ya, mengatur belanja, mengatur keuangan, mengatur tata letak barang, mengatur kebersihannya, dan mengatur kita juga diri kita sendiri, cara melayani pembeli pun juga jadi poin penting di warung sembako ini teman-teman. Yang mau memulai silahkan mulai aja dulu, nanti kita rasakan sendiri bagaimana rasanya memiliki usaha warung sembako ya teman-teman. Yang sudah berjalan semoga lancar dan semakin sukses tentunya ya. Dan saya pun baru merintis, tetap semangat semuanya ya dalam menjalani usaha. Semoga sukses dan berkah selalu usaha kita ini teman-teman ya. Sekian dulu video saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Meskipun hanya ini obrolan sederhana aja, tapi ini menurut pengalaman saya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.